Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Baik, ya abna'i as-salihin wa banati as-salihat, tahaddus bi nikmatillah pada malam hari ini, malam yang mubarak insyaallah, pada tanggal 18 Zulhijjah, Zulqa'dah tahun 1447 Hijriah, kita bisa melanjutkan kajian tentang kita mentelaah bersama kitab Ahadisul Iman yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita mentelaah bersama, kita mengambil faedah bersama dari hadis yang kedua dari kitab ini, yaitu dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Tahukah kalian apa itu hadis Jibril? Nah, tahukah kalian apa itu hadis Jibril? Ya? Para ulama ahlul hadis mengistilahkan dengan hadis tentang 3 masalah atau 3 perkara atau 4 perkara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril yang datang menyerupai seorang laki-laki muda, laki-laki masih usianya muda. Karena di situ dikatakan syadidu sawadis sa'ar, sangat hitam legam rambutnya. Syadidu bayadi thiyabi, sangat putih bersih pakaiannya. Di akhir daripada hadis itu Rasulullah katakan, waktu ditanya Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis ini, atadri manis sa'il, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah Umar siapa yang bertanya tadi atau bertanya kemarin itu? Allahu wa rasuluhu alam. Kemudian apa? Rasulullah sendiri menjawab, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Jadi anak-anak perhatikan, jadi malaikat itu anak-anak bisa menjelma menjadi seorang manusia. Laki-laki jalan di atas bumi, bukan seperti yang dibayangkan kalau mungkin ya malaikat atau setan atau apa itu dia tidak menjejak kakinya seperti hurafat orang pada zaman itu. Tidak anak-anak, sama sekali tidak. Bahkan waktu perang Badar itu anak-anak, malaikat Jibril datang mengendarai kudanya yang bernama Haizum, membawa cemeti, membawa pedang. Jadi malaikat itu anak-anak bisa juga menjelma, ya, menjadi seorang manusia. Baik, Ustaz sampaikan dari hadis ini. Baik, al-hadis as-sani hadis Jibril. Qala al-muallif hafizahullah taala an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id
tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fahidaihi fa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, coba perhatikan anak-anak. Di sini hadis ini oleh para ulama dijelaskan terkandung juga di sini tentang adab-adab bermajelis ilmu. Perhatikan, lihat di situ, malaikat datang berupa seorang pemuda yang berpakaiannya sangat rapi, pakaian putih bahkan di situ, karena memang warna putih adalah warna yang paling dicintai oleh Allah. Ya, duduk mendekat kepada Rasulullah, bahkan saking dekatnya dia sandarkan lututnya itu kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Jadi ini mimbab adab majelis anak-anak. Coba perhatikan baik-baik, ya. Kemudian saking inginnya mendapatkan ilmu itu, diletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi, mendapatkan kedua telapak tangan di atas pahanya Rasulullah SAW. Jadi di situ menunjukkan perhatian dia pada ilmu. Subhanallah anak-anak. Dengan adab yang mulia seperti ini, keluarlah ilmu itu dari lisan Rasulullah SAW. Perkara sangat penting anak-anak. Pondasi dasar agama kita ini yang dari 3 tingkatan. Itu tidak hanya tentang Islam, ditanya tentang iman, ditanya tentang ihsan, dan terakhir ditanya tentang perkara hari kiamat. Anak-anak semua sudah hafal ini hadis ini mudah-mudahan, atau sebagian kalian yang sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi bayangkan anak-anak, ditanya tentang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, terakhir ditanya tentang masalah hari kiamat. Yang mengherankan sahabat anak-anak, ya, orang ini bertanya, tetapi kok malah dia benarkan jawabannya Rasulullah SAW. Nah, di sini para ulama mengambil faedah di antara perkataan saya di dalam kitab ini. Jadi bisa jadi orang yang bertanya itu menjadi seorang muallim. Jadi orang dia ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk bertanya. Ditanyalah lewat seorang guru atau seorang ustadz, karena dia mungkin melihat sebagian dari yang hadir dan sebagainya itu ada yang perlu diketahui tentang masalah itu, belum jelas bagi dia tentang masalah ini. Jadi Jibril bertanya bukan Jibril tidak tahu, tetapi untuk diajak. Ya, ini juga ambil faedah anak-anak, masalah agama itu jangan malu kita untuk bertanya. Saya dalam sebuah hadis Allah katakan, innama syifa'ul iyyi as-su'al, bahwasanya obatnya kebodohan itu, obatnya ketidaktahuan itu adalah bertanya. Jadi jangan malu bertanya. Kalau ada yang tidak dipahami. Nah, sudah kalian hafal semua rukun Islam? Ya. Sudah kita juga hafal rukun iman? Ya. Coba Ustadz ingin dengar, sebenarnya rukun iman itu dibaca seperti ini. Termasuk kita kalau lagi upacara hari Senin itu tidak diulang antuk minabillahi, antuk minabil malaika, tidak sebenarnya Kalau mau mengambil betul pas dengan hadis ini ya. Jadi kemudian waktu itu malaikat juga bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Wa qala Rasulullah SAW, al imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, bisa dipahami? Ya. Jadi sudah pernah Ustaz usulkan tapi mungkin belum terlalu menjadi perhatian bagian manajemen tentang masalah ini. Jadi harusnya kita ikuti persis seperti dalam hadis Jibril ini anak-anak, yaitu arkanul iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, setelah itu ditanya tentang masalah ihsan. Coba perhatikan masalah ihsan ini. Ini sudah yang tingkat yang ketiga dari penyusun atau pondasi tentang masalah agama ini anak-anak, yaitu apa? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ahsanta. Jadi engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Nih, kita baru sholat maghrib tadi. Bagaimana? Sudah mampukah kita mentatbik, mewujudkan daripada hadis tentang al-ihsan di sini anak-anak? Jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sholat itu kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, dan memang Allah tidak akan bisa dilihat di dunia ini anak-anak, karena Allah adalah al-ghaib, maka kita turun kepada martabat kedua, yaitu fa innahu yaraka. Anak solihah di atas. Allah itu maha melihat apa yang kita lakukan. Allah muttaliun. Allah itu melihat apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita beribadah Allah kalau kita melihatnya. Kalau kita tidak mampu, yakinilah Allah itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang terdetik di hati kita. Allah maha mengetahui semua. Nah, kemudian terakhir ditanya, fa akhbirni anis saah. Berikan kabar kepadaku, ceritakan kepadaku, beritahu kepadaku tentang masalah hari kiamat. Nih, coba pertanyaan ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, penghulu para malaikat, dijawab oleh penghulu para nabi dan rasul. Lihat jawaban ini anak-anak, ini kunci anak-anak ya. Kalau ada orang mengaku kapan terjadi kiamat pada tanggal sekian fulani, bulan fulani dan semuanya, itu betul-betul dusta anak-anak. Bayangkan, nabi yang paling mulia, malaikat yang paling mulia, bagaimana jawab Rasulullah menjawab? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Jadi tidak juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak malaikat Jibril alaihi salam tahu kapan hari kiamat. Jadi sungguh dusta besar kalau ada orang mengaku mengetahui hari kiamat pada hari ini, tanggal itu, bulan ini dan seterusnya. Kadzdzab, dusta. La ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak diketahui malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak juga diketahui oleh para nabi yang diutus, rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu malaikat Jibril balik bertanya lagi. Fa akhbirni an amaratiha. Dengarkan. Maka kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ini yang harus Anda pahami dengan baik, karena penjelasan ulama jelas sekali anak-anak. Yaitu apa? Antalidal amatu robbataha. Ini ada dua maknanya anak-anak. Para ulama mengatakan, nanti seorang budak wanita melahirkan tuannya. Tandanya nanti. Para ulama menjelaskan,
Karena nanti pada akhir zaman itu anak-anak akan terjadi perang, ya. Perang besar-besaran, ya, yang dekat dengan hari kiamat nanti, sehingga banyak wanita-wanita yang menjadi tawanan perang. Dan tawanan wanita itu boleh digauli oleh tuannya. Dari hasil pergaulan itu lahirlah anak. Nah, anaknya itu tadi yang wanita hamba yang digauli oleh tuan itu, dia akan menjadi tuan. Jadi antalidal amatu rabbataha. Jadi seorang budak wanita akan melahirkan tuannya, karena adalah hasil daripada hubungannya, ya, digauli oleh tuannya. Jadi anak itu tadi adalah seorang tuan. Atau ada dua makna anak-anak. Nih, usia kalian perlu kalian paham dengan baik ini. Anak-anak solihah di atas juga dengar baik-baik. Ulama menjelaskan makna dari hadis ini apa nak? Nanti di antara tanda kiamat itu anak-anak akan menjadi tuan bagi ibunya. Anak-anak durhaka, dia memerintah ibunya. Seperti seorang tuan memerintah budaknya. Apakah kita itu ananda yang soleh ini atau ananda solehah di atas? Asiknya main game, dipanggil oleh ibunya, ibu saja yang kerjakan, ibu saja yang sapu rumah, ibu saja yang ini dan seterusnya. Kita perintah orang tua kita, nasallallahu alaihi, ibu saja yang cucikan pakaian. Itu tanda-tanda kedurhakaan anak. Anak menjadi tuan bagi ibunya. Itu katanya para ulama maknanya. Antalidal amatu rabbataha. Jadi seolah-olah dijadikan budak itu orang tuanya, ibunya. La haula wala quwata illa billah. Ya, semoga ini tidak terjadi pada diri kita anak-anak, ya. Antum semua tidak menjadi anak yang durhaka, yang Rasulullah gambarkan sebagai tanda-tanda nanti akhir zaman. Tanda-tandanya itulah seorang anak menjadikan ibunya sebagai budaknya, dia menjadi tuan. Dia memerintahkan ibunya, dia durhaka kepada ibunya terutama dan juga ayahnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Baik. Qala al-muallif, ya, kemudian di akhir hadis itu sudah jelas tadi, ya. Jadi summan talaka falabistu maliyah summa qala ya Umar atati mani Sa'id qultu Allahu rasul alam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Baik. Ini hadis ini, perhatikan. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Dikenal oleh kalangan ahli ilmi, para ahli hadis dengan hadis Jibril. Oleh para ulama diistilahkan hadis Jibril. Karena Jibril pada kali ini anak-anak, perhatikan, Jibril datang, ya, alaihi salam, Jibril yang terpercaya, malaikat yang paling mulia, yang membawa wahyu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, datang kali ini dalam bentuk seorang A'rabi. Jadi orang Arab Badui. Karena dalam hadis tadi katakan la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak salah seorang dari kami yang mengetahui siapa dia. Enggak dikenal. Tiba-tiba aja datang gitu. Istala, jadi tiba-tiba muncul. Ya, dari makhluk gaib menjelma menjadi makhluk yang bisa dilihat di indera dengan mata kita. Nah, datang seolah-olah seperti orang yang mau menuntut ilmu, tapi hakikatnya dia adalah seorang yang muallim, adalah orang yang akan mengajar, tapi datang berbentuk seperti orang yang sedang bertanya. Sa'ilul muta'allim, jadi orang yang bertanya kepada seorang guru atau seorang alim. Nah, baik, perhatikan anak solih dan solihah di atas. Di antara hadis ini faedahnya bahwasanya apa? Jadi terkadang orang yang bertanya itu bisa menjadi orang yang mengajarkan manusia kebaikan dengan dia bertanya, untuk nanti dijawab oleh orang yang seorang muallim untuk diajar manusia, oh ini begini ini dan seterusnya. Jadi seolah dia bertanya padahal dia sudah tahu, cuma untuk dijelaskan kepada yang lain belum paham. Nah, kemarin sudah Anda pahami apa makna iman itu, masih ingat khamsununat? Coba, masih ada yang punya catatan? Apa itu iman?
Ini ditanya oleh malaikat Jibril ini. Akhbirni anil iman. Ya. Apa kemarin itu? I'tiqadun bil janan, tasdiqun bil lisan. Naam. Naam. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, yazidu bi taatir rahman wa yanqusu bi taati syaitan au bi ma'siyatir rahman. Hasan tabarakallahu fiik ya bunayya. Naam. Jadi secara syar'i anak-anak iman itu nih di dalam hati kita nih. Wa huwa i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Dia adalah i'tiqad, keyakinan, ucapan dan juga amal. Jadi i'tiqad di dalam hati, ya. Yani i'tiqadun jazimun bi kulli ma amara Allah bihi bi i'tiqadihi minal iman bihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ghairi dzalika. Jadi keyakinan yang kuat, yang kokoh dalam hati kita. Nah, adapun perkataan itu anak-anak, yaitu kita mengucapkan syahadatain itu, at-talaffuz bi syahadatain. Ya, tentunya ini berdasarkan bersandar kepada apa yang tertancap dalam hati sanubari kita. Nah, jadi kita ucapkan dalam lisan kita. Seperti dalam suatu hadis, qul amantu billah summa istaqim. Rasulullah, ya Rasulullah, ajang ke suatu perkataan yang aku tidak akan tanyakan pada orang selain engkau. Rasulullah SAW katakan, qul, katakan amantu billah summa istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Terus berjalan tegak lurus di atas keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang menarik anak-anak, yaitu didahului dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada malaikat. Jadi 6 pondasi dasar keimanan ini atau rukun iman ini anak-anak, dia satu sama lain terkait erat satu sama lain, tidak bisa dipisah. Satu sama lain saling berkaitan dengan erat. Nah, bisa dipahami? Baik. Karena agungnya perkara ini anak-anak, yaitu perkara pondasi iman ini dan tinggi kedudukannya, datang terdapat dalam Al-Quran itu penjelasannya dalam beberapa tempat yang banyak. Misalnya dalam surat Al-Baqarah itu disebut tentang 6 perkara rukun iman ini di awal surat Al-Baqarah, di pertengahan surat Al-Baqarah, dan di akhir dari surat Al-Baqarah. Ada yang ingat awal surat Al-Baqarah tentang masalah iman? Ya? Sudah ada yang mulai hafal surat Al-Baqarah? Atau sudah dihafal insyaallah? Awal-awal lah gitu ya. Mungkin di lembar pertama, kedua, ketiga. Nah, coba Ustaz ingin dengar kalian semua membacanya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, barakallahu fikum. Ya, hasbukunna. Baik, hasbukum. Nah, di awal surat itu tadi, dimulai dari sini. Saya berkata di sini mengambil langsung hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika.
artinya adalah Alkitab. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin terhadap adanya hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, perhatikan ini tafsirnya para ulama, perhatikan anak soleh semua. Fi qoulihi ta'ala alladzina yu'minuna bil ghaibi. Coba dicatat ini nak ya, ini penting nak. Apa saja itu perkara gaib itu? Perhatikan. Berkata Ibnu Katsir, ya. Tapi bukan ananda Ibnu Katsir yang di sini ya. Ini sahibu at-tafsir Al-Qur'an Al-Azim oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dari seorang ulama itu Abul Aliyah dan selainnya dari kalangan salaf. Jadi maknanya yakni alladzina yu'minuna bil ghaib itu anak-anak perhatikan, dicatat nak ya. Ai alladzina yu'minuna billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat juga gaib. Wa kutubihi, dan kitab-kitab juga gaib, terutama kitab-kitab yang telah terdahulu. Ya, termasuk suhuf ya, suhuf Ibrahim wa Musa dan seterusnya, kitab Zabur, Taurat, Injil ya, dan seterusnya dan yang lain. Kemudian ini dan juga para rasulnya, ini juga termasuk yang gaib yang kita tidak lihat. Hatta Rasulullah SAW sekarang gaib bagi kita, tapi kita beriman, meyakini. Wal yaumil akhir, dan juga beriman pada hari akhir. Enggak tahu di mana ya, gaib nah. Tapi kita yakini itu nah, hari akhirat itu. Surga juga gaib bagi kita di dunia ini anak. Neraka juga seperti itu. Kita berjumpa dengan Allah juga gaib. Kullu dzalika minal iman bil ghaib. Semua ini adalah termasuk iman terhadap perkara yang gaib. Ustaz ulangi tadi. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, sudah, surga, neraka, kita akan berjumpa dengan Allah kelak di hari kiamat. Semua ini adalah termasuk beriman kepada perkara yang gaib. Sudah? Sekarang di tengahnya, yaitu ya Ustaz langsung bacakan aja. Wa fi wasfiha qala al-muallif hafizahullah taala, wa fi wasfiha, di tengah dari surah Al-Baqarah Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaktian kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, ya, tetapi yang dikatakan kebaktian itu adalah siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para nabi. Dan di penghujung akhir daripada surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Anda hafal ini karena ini akan kita selalu baca tatkala kita menjelang tidur kita. Yaitu apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kasbuk. Ya, ditambah dengan la yukallifu nafsan itu nah ya, itu dibaca nah. Plus surat ayatul kursi. Rasulullah jamin siapa yang baca ini tidak akan dikata setan sampai subuh anak-anak. Laka fatahu, dua maknanya. Orang membaca dua ayat terakhir surah Baqarah, laka fatahu. Laka fatahu dicukup dia bisa dia nanti bangun untuk qiyamul lail, ya. Juga maknanya dia dicukupi dari gangguan dan gangguan setan. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 6.
Di dalam surat An-Nisa juga ada ayat. Ya, di sini banyak ya, saya membawakannya. Ya, mudah-mudahan dengan ini anak-anak bisa memahami. Coba ini, subhanallah anak-anak. Ini dipanggil orang beriman untuk suruh beriman. Dalam tafsirnya, coba perhatikan ini, coba perhatikan baik-baik. Dalam surat An-Nisa begini. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah. Ini orang yang beriman disuruh beriman. Bagaimana ini maknanya anak-anak? Para ulama menjelaskan, perhatikan. Artinya teguhkanlah keimanan kalian, kokohkanlah keimanan kalian kepada Allah. Wahai orang-orang beriman. Ya, sebagaimana dalam surat yang sering kita baca di surat Al-Fatihah itu anak-anak. Dalam tafsir, dalam kitab tafsir, dalam kitab Sahih Muslim anak-anak, yaitu apa nak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mungkin secara terjemahan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Padahal kita ini sudah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita sudah berada di jalan lurus, di atas Islam ini anak-anak. Tapi kita selalu meminta kepada Allah untuk tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, ini gimana tafsirnya ini anak-anak? Perhatikan. Ya, jadi maknanya, tafsirnya anak-anak, ini dalam tafsir, dalam kitab tafsir Sahih Imam Muslim anak-anak, perhatikan. Ini dicatat ya. Coba perhatikan. Yaitu apa? Ihdinas siratal mustaqim ai tsabbitna ala siratikal mustaqim. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas jalanmu yang lurus ini. Jadi kita minta agar diteguhkan kita di atas jalan lurus ini, di atas Islam ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, bisa dipahami? Masih masuk mau bersama Ustaz, masih ngaji? Ya, coba duduk yang sopan anak solih. Ya, dengarkan nak. Mungkin kita tidak bisa rasakan anak-anak karena memang perkara gaib. Tahukah kalian di sini kita ini ada malaikat yang menaungi kita dengan sayapnya? Ya, sejauh mana keikhlasan kita? Ya, saya berbicara, anak-anak yang mendengarkan dan anak solihah di atas mendengarkan. Sejauh mana keikhlasan kita, sejauh itu juga kita rasakan ketenangan dalam hati kita. Wa anzalas sakinata 'alaihim. Ya. Nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah. Nah, dan dari 6 rukun iman yang 6 ini anak-anak sekalian, ya, yang paling agung dan yang paling tinggi kedudukannya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain itu adalah mengikuti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamu hadhihi al-usul wa ajalluha huwa al-imanu billah. Jadi dari 6 pondasi, 6 tiang pilar keimanan ini anak-anak, 6 rukun ini, yang paling agung dan yang paling tinggi kedudukannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih iman kepada Allah itu anak-anak? Bagaimana? Yaitu apa? Kita beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama kita beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam asma dan sifatnya. Kita mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya. Sudah? Bisa dipahami? Kita mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya.
mengesahkan Allah dalam asma dan sifat dan peribadatan kepadanya, uluhiyah. Mungkin kalau bertanya, ya semua benar jawabannya mungkin anak-anak. Perhatikan ini. Siapa yang menciptakan kita, anak-anak? Allah. Benarkah seperti itu? Ya? Mana tanda-tandanya? Mana buktinya? Maksudnya, kalau kita yakini Allah sebagai pencipta kita, kalau kita yakini Allah sebagai pemberi rezeki kita, kalau kita yakini Allah sebagai pemberi berbagai macam nikmat pada kita, yang mengatur seluruh perkara kita, seluruhnya tidak ada sekutu baginya, maka Allah Subhanahu wa taala seharusnya yang kita ibadahi, yang kita berdoa, yang kita meminta rezeki, kita meminta berbagai nikmat, kita hanya beribadah kepada Allah. Jadi anak-anak, tauhid ar-rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Kalau betul kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, maka kita akan hanya meminta kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah. Ya. Kita hanya bertawakal kepada Allah, kita hanya takut kepada Allah. Sampai di sini bisa dipahami? Ahsantum, barakallahu fiik. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang iman kita pada, yaitu kita iman terhadap keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ayo dicatat nak. Yaitu kita mengakui tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita mengakui, ya, kita meyakini bahwa Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat tinggi, sebagaimana dalam ayat terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan ini nak. Apabila Allah mengatakan, menjelaskan kepada kita semua salah satu dari nama-namanya atau sifatnya, kita mengimaninya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Misalnya nih, yang ada banyak orang sering keliru nak ya, yaitu Allah itu memiliki mata, atau Allah itu memiliki tangan. Kita tetapkan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan kita tafsirkan itu kekuasaan. Ya. Dan yang lain. Nanti mungkin ini agak sedikit lebih detail kalau pelajaran masalah asma wa sifat ini, bahkan ulama membuat kitab khusus, kitab khusus. Nah ya. Baik. Al-muhim anak-anak, perhatikan ini yang perlu dicatat. Berkata Imam Az-Zuhri. Jadi yang kedua apa tadi? Sesuai dengan itu. Jadi kita beriman kepada Allah wa bima jaa anillah. Jadi kita beriman pada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan menurut kemauan kita anak-anak. Nih, contoh yang mudah untuk keseharian kalian. Anak-anak, Rasulullah memerintahkan kita, ya, untuk tidak isbal. Ini contoh yang nyata, ya.
Nah, itu anak-anak coba. Bagaimana iman kita? Bagaimana kita membenarkan hadis ini anak-anak? Ya, kita tidak melakukan isbal, jangan kita ambil pemahaman yang lain. Ya. Bahkan ini anak-anak perhatikan. Yaitu tentang masalah isbal ini faedahnya anak-anak. Wa huwa atqa li rabbika. Dia akan lebih menunjukkan ketakwaan kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Wa anqa li thawbika, dan lebih suci, lebih bersih bagi pakaianmu. Jadi kalau kita tidak isbal tuh sebagai yang laki, nah ya, dia itu akan lebih menunjukkan ketakwaan kita, lebih bertakwa kepada Allah dan lebih bersih untuk pakaian kita. Nah, ini yang terakhir tadi, ya sampai di sini mungkin ayah, karena sebentar lagi Isya ini. Insya Allah kita lanjutkan tentang beriman pada malaikat pada pertemuan pekan depan insya Allah taala. Nah, terakhir ini perhatikan al-imanu biwahdaniyatillahi fi uluhiyati, yaitu kita beriman tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita kepadanya. Yaitu apa? Perhatikan, huwa ifraduhu wahdahu bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semata dalam seluruh bentuk peribadatan. Sudah dicatat? Ayo tulis ke bahasa Arabnya, baru nanti diterjemahkan. Ayo coba. Al-imanu bi wahdaniyatillahi fi uluhiyatihi, yaitu huwa ifraduhu wahdahu bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu mengesahkannya semata, ya, mengesahkan Allah saja atau semata-mata dalam seluruh berbagai macam bentuk ibadah. Dari kita berdoa, ya kita sholat, kita berkurban, yang semata lagi kita akan berkurban, itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana fakama annahu la khaliqa ghairuhu, maka sebagaimana tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah tadi, fala ma'budah haqqun siwahu, maka tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali kepadanya. Maka kita mengesahkannya semata dalam kita menundukkan diri kita, khudu' dan khusuk kita. Bukan khudu' dan khusuk karena ada muslim mengawasi kalian, ya, kalau lagi belajar seperti ini. Nah, taat kita hanya semata-mata kepada Allah, dan juga kita menyerahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari yang sedikit disampaikan ini ada manfaatnya, anak-anak mendengarkan dengan baik, ada sepatah dua yang anak-anak bisa catat dalam hati sanubari kalian, yang itu menjadi bekal kita dalam hidup kita, keselamatan kita di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia terbakar kesuksesan yang sebenarnya. Tidaklah kehidupan ini kecuali kesenangan yang menipu. Baik, naktafi bihadzal qadar, insyaallah sanuwasil ma'akum fi usbu' al-qadim insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada pekan depan insyaallah taala. Kita cukup sampai di sini, wa nahtatim darsana bidu'a. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana,
wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Insyaallah pekan depan kita akan berbicara atau kita membahas tentang masalah malaikat. Banyak perkara ajaib ya yang mengagumkan tentang masalah malaikat tidak ada. Tunggu ya pekan depan insyaallah taala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.